kami pada hari ini. Nama Tuhan kami puji ini dari sepanjang masa. Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, hadir semua ya. Dan bagus kalian hadir semua. Sebelum memulai pelajaran, Ibu minta kita semua perhatian serta pikiran pada materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar materi tentang apa? Teks deskripsi. Nah, teks deskripsi, khususnya materi tentang apa? Struktur apa? Teks deskripsi. Struktur teks deskripsi. Coba siapa masih ingat ada berapa bagian struktur teks deskripsi? 3. Yang tahu siapa angkat tangan? Kandi, 1. Identifikasi. Ya, identifikasi. Tepuk tangan untuk Kandi. Terus yang kedua apa? Nanti. Deskripsi bagian. Atau pesan. Ya, kesimpulan atau pesan. Identifikasi. Yang kedua deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Yang ketiga apa? Kesimpulan atau pesan. Nah, baik, identifikasi menjelaskan tentang apa? Berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, secara lainnya, makna nama dan pernyataan umum tentang objek. Kesimpulan atau pesan umum berisi tentang apa? Berisi kesimpulan tentang objek yang dideskripsikan. Pada hari ini kita belajar materi baru yaitu tentang apa? Unsur kebahasaan teks deskripsi. Ya, sebelum memasuki materi selanjutnya, Ibu ingin menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dan teks deskripsi tentang objek. Nah, di sini indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari itu yang pertama mengidentifikasi unsur kebahasaan dan teks deskripsi tentang objek. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu setelah mempelajari materi tentang unsur kebahasaan, anak-anak diharapkan dapat apa? Mengidentifikasi dan menelaah teks deskripsi dengan tepat ya. Yang berikut, pada pembelajaran kali lalu kita sudah lihat bersama tentang pengertian teks deskripsi. Siapa yang mau baca pengertian teks deskripsi? Ya, kami silakan. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang memberikan informasi tentang gambaran sebuah objek, tempat atau peristiwa tertentu yang sejelas-jelasnya kepada pembaca sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan apa yang dideskripsikan oleh penulis. Sekarang kita berusaha untuk mengkaji penggunaan bahasa pada kutipan teks deskripsi. Ya, di sini dalam sebuah teks deskripsi dia menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan sebuah objek itu secara terperinci atau secara detail sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah dapat melihat, mendengar atau merasakan apa yang dideskripsikan. Kedua, dalam teks deskripsi biasanya menggunakan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Penggunaan kata perimbuhan di sini ada awalan, sisipan, akhiran, dan konfiks. Awalan di sini misalnya awalan apa yang kita sudah belajar? Di. Awalan di. Depan kata depan diri itu harus ada kata yang menunjukkan keterangan tempat dan ditulis terpisah ya. Sedangkan di sebagai awalan itu ditulis sambung. Penggunaan kata bersinonim. Siapa masih ingat apa yang dimaksudkan dengan sinonim? Sinonim adalah kata memiliki persamaan arti. Tadi sinonim adalah kata-kata yang memiliki persamaan arti. Contoh kata mati bersinonim
berlawanan. Contoh, panjang berantonim dengan kata pendek. Penggunaan ejaan, tanda baca, huruf kapital dan pada kutipan teks deskripsi. Baik, di sini kesalahan penggunaan ejaan. Ejaan di sini berarti penggunaan huruf. Contoh ada kata, pada hari ini Yosi izin tidak masuk sekolah. Penulisan kata izin biasanya menggunakan huruf J atau Z. Jadi izin itu harus menggunakan huruf apa? Z, bukan J. Terus yang kedua, kesalahan penggunaan tanda baca. Ya, misalnya dalam penulisan teks deskripsi itu masih menggunakan penulisan tanda baca yang belum tepat. Nama tempat ya, misalnya di Tanah Merah berarti huruf awal setiap kata, misal kata Tanah Merah itu T-nya besar, terus M-nya besar. Perhatikan contoh teks deskripsi yang ditampilkan di depan. Terus baca. Kucing Anggora mempunyai bulu yang putih seperti kapas. Populer untuk dipelihara. Selain itu banyak orang suka kucing Anggora karena tingkahnya yang aktif. Sedangkan untuk telinga kucing Anggora tampak begitu terkejut. Bentuknya juga sangat mirip dengan segitiga untuk jarak telinganya. Tentu sangat berdekatan tanpa ada banyak bulu yang lebat atau panjang, sehingga Anda bisa melihat dengan sangat jelas. Kelompok 4, baca paragraf keempat. Hal yang paling unik pada kucing Anggora adalah matanya. Jika dilihat baik-baik, mata kucing ini tampak miring ke atas, bahkan tampak seperti bentuk buah almond. Jika kucing tersebut berwarna biru, maka itu bertanda bahwa kucing tidak bisa mendengar. Setelah membaca teks deskripsi ini yang berjudul Kucing Anggora, kita berusaha untuk menelaah unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi. Yang pertama, sebutkan kalimat yang menunjukkan pendengar atau pembaca dapat melihat objek yang dideskripsikan. Kucing Anggora mempunyai bulu yang putih seperti kapas. Untuk melihat bulunya itu berwarna putih, maka kita menggunakan indera apa? Teks deskripsi tadi menjelaskan ciri fisik kucing, berarti dari bulunya, bentuk kepala, pakaian, jadi dari warna bulu sampai dengan bentuk tubuh kucing Anggora. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Cenderung menggunakan serapan indera penglihatan. Kucing Anggora mempunyai bulu yang putih seperti kapas. Pada bagian kepalanya, kucing ini punya bentuk kepala seperti segitiga yang terbalik. Bagian atasnya tampak lebih lebar, kemudian semakin ke bawah dagu semakin mengerucut. Mata kucing ini tampak miring ke atas. Ya, jadi kesimpulannya teks deskripsi yang berjudul Kucing Anggora lebih banyak menggunakan serapan indera penglihatan yaitu mata. Di sini Ibu lampirkan contoh kalimat yang menunjukkan serapan indera penglihatan. Yaitu yang pertama, kucing Anggora mempunyai bulu yang putih seperti kapas. Terus pada bagian kepalanya, kucing ini mempunyai bentuk kepala seperti segitiga terbalik. Terus bagian atasnya tampak lebih besar. Kedua, menggunakan konfiks. Konfiks berarti imbuhan gabung, dia ada awalan dan akhiran. Di sini terdapat pada kata berdekatan. Berdekatan berasal
berasal dari kata dasar apa? Dia dekat. Dia mendapat awalan ber dan akhiran an. Yang ketiga, dalam teks deskripsi tadi terdapat kata depan, yaitu kata depan ke atas. Sekarang saatnya kita mengerjakan LKPD. Ibu kasih waktu 10 menit, silakan. Kelompok 1 ya, Ibu beri kesempatan kelompok 1 untuk melaporkan hasil diskusinya di depan kelas. Selamat siang guru dan teman-teman. Selamat siang. Saya mau melaporkan hasil diskusi dari kelompok saya. Membuat di dalam sekolah rasa syukur dan penjelasan menggunakan serapan indera perasa kulit. Meraba semangat. Sekian dan terima kasih. Apa ada tanggapan dari kelompok lain? Kurang di unsur kebahasaan nomor 3 menggunakan harus kurang berpunya hasil. Selain itu, di sana juga terdapat ruang tunggu untuk para tamu yang dilengkapi dengan fasilitas televisi dan pendingin ruangan. Jika kita berdiri menghadap tiang bendera, ruang-ruangan yang berada di sebelah kanan merupakan local kelas. Kelompok 3 silakan. Ya, kelompok lain silakan perhatikan dan mendengar apa yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Penjelasan menggunakan serapan indera kulit. Terima kasih atas kesempatan menyampaikan tanggapan dari kelompok lain. Selanjutnya ujikan teks nomor 4. Terdapat kalimat apabila dilihat dari atas sekolahku berbentuk persegi panjang dengan dipenuhi oleh pepohonan yang sangat indah. Kesimpulan terakhir, sekolahku teks yang berjudul sekolahku yang besar dan hijau tadi memiliki kata khusus diponim ya. Kata khusus diponim ya, itu pada kata hijau ya. Kata hijau. Kalau kata hijau, kata hurufnya apa? Hijau. Warna. Yang berikut menggunakan kalimat hijau. Di dalam itu sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 3 tadi ya. Jadi dalam unsur pembahasan itu menggunakan apa? Yang pertama, yang pertama yang seolah-olah membaca atau mendengar gambar lihat. Yang ketiga apa? Yang menggunakan kata depan dan awalan. Penggunaan ejaan yang tepat. Di situ ada penggunaan ejaan juga diperhatikan tanda baca dan huruf kapital. Jadi itu tentang unsur kebahasaan teks deskripsi. Ada yang belum mengerti tentang materi yang kita pelajari pada hari ini? Ya, sudah mengerti semua ya? Ya. Jadi pesan ibu, setelah pembelajaran ini berakhir, anak-anak diharapkan untuk mempelajari kembali materi yang kita sudah pelajari pada hari ini di materi ajar yang ibu sudah bagikan ya. Setelah itu sebagai persiapan untuk pertemuan pada hari depan, yaitu materi yang akan kita pelajari tentang menulis teks deskripsi ya. Jadi anak-anak untuk mencari buku bacaan atau buku pelajaran yang ada di perpustakaan ya, sebagai persiapan untuk pertemuan kali depan. Kita berdoa dalam kata